Lionel Messi raih penghargaan pemain terbaik FIFA 2023. Bintang Inter Miami dan juga timnas Argentina yakni Lionel Messi resmi dinobatkan sebagai penerima penghargaan pemain terbaik dunia FIFA 2023. Dalam acara penganugerahan tersebut, Messi mengungguli dua nama lainnya yakni Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Dalam keterangan di laman resmi mereka, FIFA mengumumkan bahwa Messi terpilih menjadi pemenang meski memiliki poin penilaian akhir yang sama dengan Erling Haaland yakni 48 poin. Messi dipilih menjadi pemenang karena ia unggul dalam jumlah skor bernilai 5 poin yang dipilih oleh kapten tim nasional seluruh dunia sesuai dengan aturan dari FIFA. Pep Guardiola dinobatkan jadi pelatih terbaik FIFA 2023. Manajer Manchester City yakni Josep Guardiola resmi didapuk sebagai pemenang penghargaan pelatih terbaik pria pada malam penganugerahan The Best FIFA Football Awards 2023. Guardiola sukses mengalahkan dua finalis lainnya yakni pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dan juga mantan allenatore Napoli yang kini menukangi timnas Italia yakni Luciano Spalletti. Musim 2022-2023 kemarin adalah tahunnya Guardiola. Dia akhirnya mewujudkan mimpi panjang Manchester City untuk meraih triple winner yakni juara Liga Champions, Liga Inggris dan juga FA Cup. Florentino Perez, presiden Real Madrid tersukses sepanjang masa. Florentino Perez resmi menyandang status sebagai presiden tersukses dalam sejarah Real Madrid. Torehan trofi yang didapatkannya melampaui Santiago Bernabeu. Gelar Piala Super Spanyol terakhir menjadi gelar ke-33 Real Madrid selama dipimpin oleh Florentino Perez. Pengusaha 76 tahun itu sudah menjabat presiden dua kali pada musim 2000 hingga 2006 dan juga 2009 hingga sekarang ini. Total 33 trofi yang diraih membawa Perez menjadi presiden klub tersukses sepanjang sejarah Real Madrid. Dia melampaui pencapaian sosok legendaris Santiago Bernabeu yang punya 32 titel selama menjadi presiden dari Los Blancos. Piala Afrika, Onana telat absen di laga pertama Kamerun. Onana seharusnya sudah bergabung dengan Kamerun di pekan pertama Januari untuk persiapan Piala Afrika, tapi Manchester United dan juga Onana meminta agar diizinkan datang belakangan. Setelah tampil di laga kontra Tottenham, Onana menaiki jet pribadi yang memakan waktu lebih dari 10 jam. Jika sesuai jadwal, Onana bisa tiba di sana sebelum beraksi di laga perdana, tetapi rencana itu gagal total karena pesawat yang ditumpanginya gagal mendarat karena cuaca buruk. Dikutip dari The Athletic, penundaan itu membuat sang pelatih Kamerun akhirnya mencoret nama Onana dari daftar skuad untuk laga kontra Guinea. Onana memang bisa hadir di stadion tetapi cuma sebagai penonton saja. Hasil Piala Asia, Indonesia dan Malaysia kompak kalah. Indonesia dan Malaysia kompak sama-sama mengawal kiprah di Piala Asia 2023 dengan kekalahan telak. Indonesia disikat Irak 1-3 di laga grup D dan itu menjadi kekalahan perdana Indonesia pada laga perdana fase grup Piala Asia sepanjang sejarah keikutsertaannya. Sedangkan di laga grup E lainnya mempertemukan wakil Asia Tenggara lainnya yakni Malaysia berhadapan dengan Yordania. Senasib dengan Indonesia, Malaysia juga dihajar oleh Yordania 3 gol tanpa balas di Al Janoub Stadium. Everton didakwa langgar aturan finansial kembali. Everton lagi-lagi didakwa melanggar aturan finansial Premier League. The Toffees bersama Nottingham Forest bakal kena hukuman pengurangan poin. Everton sejatinya sudah mendapatkan hukuman serupa di awal November yang lalu setelah dianggap melanggar aturan dari finansial Premier League. Tetapi hukuman itu saja belum cukup karena dari penyelidikan terbaru ditemukan adanya pelanggaran finansial yang lain. Alhasil Everton kini bisa dikenai hukuman serupa yang kian membenamkan mereka di papan bawah klasemen. Barcelona dapatkan uang jajan 121 miliar rupiah dari Saudi. Barcelona tetap mendapatkan hadiah hiburan kendati dikasak oleh Real Madrid pada final Piala Super Spanyol 2023-2024. Selain medali perak bagi runner-up, mereka pulang dengan oleh-oleh prasmanan atau uang hadiah berkat partisipasinya di ajang tersebut. Dikutip dari Sport, kekalahan Barcelona tetap menyediakan dana sekitar 7,1 juta euro bagi kas dari Barcelona.
Tak punya uang, Barcelona fix tidak belanja di bulan Januari. Kabar Barcelona bakal belanja pemain baru di musim dingin ini dipastikan tidak akan jadi kenyataan. Pihak Barcelona memastikan bahwa mereka tidak punya uang untuk bisa belanja pemain di bursa kali ini. Kepastian Barcelona puasa belanja di bursa kali ini diumumkan langsung oleh Deco. Direktur olahraga Barcelona itu memastikan bahwa timnya tidak bisa mendatangkan pemain baru di bursa transfer kali ini. Menurut Deco, keuangan Barcelona saat ini masih dinyatakan minus oleh financial fair play, dan itulah yang membuat Barcelona tidak bisa mendatangkan pemain baru karena jika mereka memaksa mereka bisa terkena sanksi. Luxa masuk dalam daftar belanja Chelsea di musim depan. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan pemain bertahan Manchester United Luxa di jendela bursa transfer musim panas mendatang. The Blues saat ini memiliki Ben Chilwell dan juga Marco Corella sebagai pilihan di bek kiri mereka. Namun mantan pemain bertahan dari Brighton tersebut belum dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan dan tidak mengherankan jika The Blues sedang mencari alternatif yang lain. Mikel Arteta minta Arsenal datangkan Dominic Solanke. Manajer Arsenal Mikel Arteta dikabarkan tengah meminta pihak klub untuk bisa mendatangkan striker baru yakni Dominic Solanke di bursa transfer musim panas nanti. Kurangnya jumlah klub Real London telah menjadi perhatian sang pelatih asal Spanyol tersebut dan ia ingin mengatasinya dengan mendatangkan Solanke. Pemain berusia 26 tahun tersebut telah membuktikan dirinya di divisi utama Inggris dan dia adalah tipe penyerang yang dicari oleh Real London. Liverpool coba baca Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Dilansir dari The Mirror, The Reds masih menaruh minat terhadap Guimaraes. Mereka akan mencoba mendatangkannya di tahun 2024 ini. Menurut laporan tersebut, alasan mengapa klub ingin memboyong Guimaraes karena transfer sang gelandang bisa dicicil. Guimaraes memang memiliki klausul rilis yang sangat besar. Ia memiliki klausul rilis hampir mencapai 100 juta pound sterling di Newcastle United. Namun Liverpool mengetahui bahwa klausul itu bisa dicicil sebanyak 3 kali. Alhasil klub dan juga Liverpool berminat untuk bisa mengambil opsi tersebut. Atalanta tolak tawaran Manchester United untuk Georginus Calvini. Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Georginus Calvini tidak berjalan mulus. Atalanta baru-baru ini menolak penawaran dari Setan Merah untuk sang beknya tersebut. Seperti Italia melaporkan, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Atalanta. Penyebabnya adalah Atalanta menilai kehilangan Calvini di musim dingin ini bakal jadi masalah karena mereka sulit mencari pengganti yang sepadan. Jadi mereka dikabarkan menolak tawaran dari Manchester United tersebut. Sir Jim Ratcliffe targetkan 4 pemain besar datang ke Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sedang membidik 4 rekrutan besar untuk bisa membantu dan mengubah tim Manchester United di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Evening Standard, Ratcliffe mengidentifikasi nomor 9 baru sebagai prioritas yang akan mereka datangkan dan juga gelandang tengah, serta bek tengah dan juga 1 bek kanan. Tak ada perubahan di musim ini, Ten Hag siap-siap angkat kaki. Posisi Erik Ten Hag di Manchester United diyakini bisa sangat terancam. Ada mantan pelatih Ajax tersebut tidak mampu mengembangkan gaya bermain mereka di sisa musim ini. Manchester United kembali gagal meraup poin maksimal ketika berhadapan dengan Tottenham. Mereka masih sulit mendapatkan konsistensi kemenangan di bawah komando dari pelatih Erik Ten Hag. Total di Liga Inggris musim ini, United telah mengalami 9 kekalahan, 2 imbang dan baru 10 kali menang. Dan kini bukan tidak mungkin menurut Gary Neville, posisi Erik Ten Hag sebagai manajer Manchester United bisa sangat terancam andai tak juga menunjukkan perubahan permainan, terutama dengan keberadaan dari Jim Ratcliffe yang nantinya mengurusi soal sepak bola di Manchester United. Juventus capai kesepakatan dengan Felipe Anderson. Menurut kabar dari El Messaggero, Juventus kini memiliki kesepakatan verbal dengan saudari perempuan dari Felipe Anderson yakni Juliana untuk bergabung pada musim panas mendatang. Masa bakti penyerang sayap asal Brasil tersebut bersama Lazio akan berakhir pada Juni nanti. Dan menurut laporan terbaru, Anderson menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun dengan kubu Nyonya Tua untuk gaji senilai 4 juta euro per tahun dan juga bonus yang cukup menggiurkan. Di sisi lain, Bianco Celeste dikabarkan hanya menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji 3,5 juta euro dan ditawarkan tidak bersedia menaikkan penawaran lebih dari itu.
Antara Inter dan Napoli, Zielinski akan tentukan pilihannya pada pekan ini. Peter Zielinski dikabarkan akan segera menentukan masa depannya dalam beberapa hari ke depan. Pemain asal Polandia ini akan membuat pilihan untuk bertahan di Napoli atau hingga ke Inter Milan. Dilansir dari Sempre Milan, Zielinski akan membuat keputusan setelah pulang dari Arab Saudi usai memperkuat Napoli di ajang semifinal Coppa Italiana. Menantang Napoli, hasil pertandingan di laga tersebut tampaknya akan mempengaruhi keputusan dari sang pemain. Inter dikabarkan sudah memasukkan tawaran kepada Zielinski untuk bisa memboyongnya dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Manchester United coba angkut Karim Benzema. Cawokset melaporkan bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka menuju Arab Saudi. Mereka berencana untuk bisa mendatangkan Karim Benzema. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak langsung membeli Benzema dari Al Ittihad. Mereka berencana untuk meminjamnya terlebih dahulu selama 6 bulan ke depan. Jadi ia dipulangkan saat musim 2023-2024 berakhir. Menurut gosip yang beredar, Manchester United punya kans untuk bisa mendatangkan Benzema di musim dingin ini. Sang striker dilaporkan lagi kurang betah bermain di Al Ittihad dan dia akan membuka diri kembali menuju Eropa. Resmi Jose Mourinho dipecat oleh AS Roma. Berakhir sudah petualangan Jose Mourinho di AS Roma. Kontrak The Special One diakhiri lebih cepat oleh Ilupi. AS Roma mengumumkan bahwa Jose Mourinho dan juga staf teknisnya akan segera meninggalkan AS Roma. Pembaruan lebih lanjut mengenai panduan teknis tim utama yang baru akan segera dikomunikasikan. Dikabarkan nama Daniel De Rossi menjadi kandidat kuat untuk pelatih dari AS Roma selanjutnya.